Oke Bu, saya buka ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini, Waalaikumsalam Bu. Ya, waalaikumsalam. Pada hari ini agenda kita itu akan membahas tugas dari ada di sini tugasnya ada 1 sampai 3. Kemudian sama nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekarang saya akan share screen itu ya, tugas yang pertama sebentar. Nah, ini dia. Apa sudah kelihatan layar saya? Sudah. Oke, terima kasih. Ini adalah tugas Python yang dari Kak Fikar kemarin. Di sini ada 2 soal ya, cuma ada 2 soal. Ada nomor 1 sama nomor 2. Ini nomor 1-nya gini ya, buatlah sebuah fungsi untuk mencari hasil modulus dari suatu nilai dan angka modulusnya. Lalu tampilkanlah hasil output dari fungsi tersebut dengan print. Jadi nanti kalian akan membuat function, terus nanti functionnya ini akan mereturn hasil dari modulus suatu angka. Misal jadi ada function gini, misal function modulus. Terus kalian masukkan angka itu apa, terus function tersebut akan melakukan kalkulasi dari nomor yang tadi dimasukkan, terus dikasih tahu hasilnya itu apa. Apa ada pertanyaan? Langsung saja tanya kalau kurang jelas soalnya. Pasti tidak ada ya. Terus nomor 2 ini ada soal lagi. Namanya seperti ini. Nomor 2, buatlah control flow statements yang mensimulasikan apa yang ada pada keseharian. Ini contohnya ya. Jadi misal kalian buat function, membuat if statement atau for loop atau while loop. Nah, yang mensimulasikan apa yang ada pada keseharian. Ini contohnya ya, bisa diikutin seperti ini, tapi beda ya. Kalau ini kan dia ini mensimulasikan kalau kita belanja ya. Jadi kalau misal kita di sini ada if tujuan in pada toko, jika ada nilai tujuan ini susu pada toko, nanti akan print bahwa itu terbeli. Kalau tidak, nanti tidak tersedia. Oke, jadi kalian buat function apa saja atau if statement atau for loop yang mensimulasikan apa yang ada di keseharian. Misal kalian membuat if else sedang belajar. Misal kalian bikin semacam variabel sama dengan sedang belajar, terus buat if function seperti ini, buat if conditional, if belajar sama dengan true, print apa contohnya seperti itu. Itu adalah tugas 1. Kemudian nanti ada tugas 2. Tugas 2 itu mencakup materi yang diajarkan oleh Mas Ino kemarin, yaitu tadi itu kemarin itu dia ngajarin object oriented programming sama unit test. Mas Ino boleh di-share screen tugasnya seperti apa? Oke, Faiza bisa tolong diperbolehkan untuk share screen? Oke. Saya jadikan co-host dulu. Oke. Sudah ya, Ina? Oke, makasih. Sudah kelihatan Pak belum? Halo? Sudah Kak. Sudah Oh, Kak. sudah. Oke, makasih. Sudah Pak. Oke. Baiklah, ini untuk tugas yang OOP dan unit test. Tugas OOP-nya adalah ini. Jadi kan di sini ada class cat sini ya. Nah, kalian nanti membuat objek cat. Objek itu yang menginstantiate itu. Jadi misalkan cat 1 sama dengan apa namanya cat ini, terus name age-nya cat-nya itu berapa ya, kira-kira yang seperti itu. Lalu buatlah function untuk menentukan kucing tertua. Nah, jadi kalian membuat function yaitu def, ini menggunakan def atau function untuk menentukan kucing tertua dari namanya atribut-atribut atau dari ketiga objek cat yang kalian buat tadi. Lalu kalian print kucing tertua berumur X, kucing
X ini adalah hasil dari function yang tadi kalian buat di nomor 2. Nah, seperti itu. Lalu untuk unit test di sini saya menyediakan sebuah kode dan sebentar saya tunjukkan sini aja. Nah, kode ini berfungsi untuk sebuah game menebak angka 1 sampai 10. Nah, nanti kalian tugasnya adalah membuat unit test. Bisa di file berbeda, bisa dijadikan satu file juga tidak masalah kalau belum punya Python dan lain-lain biar tidak ribet. Kira-kira gitu. Jadi kalian nanti membuat unit test untuk mengetes namanya program yang saya buat ini. Jadi misalkan nanti dites, misalnya dimasukkan angka-angka yang bukan 10 atau masukkan apapun, jadi menggunakan unit test untuk mengetes program yang saya buat ini. Kira-kira sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya anggap sudah jelas ya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ino. Selanjutnya ada tugas 3. Di sini tugas 3 materinya itu dari yang kemarin saya jelaskan, yaitu inheritance dan modul-modulnya itu Seaborn sama NumPy. Sebentar, ada pertanyaan? Oke. Mana tadi? Langsung dikirimkan kemarin, Pak? Maksudnya apa ini? Tugas dikirimkan kemana? Maaf, saya salah baca. Tugasnya nanti bisa langsung saja di WA ke saya atau enggak Mas Ino. Nanti yang dikirim itu source code-nya ya, kayak semacam misal tugas.py atau kalau kalian pakai Jupyter Notebook, jawaban.ipynb. Jangan lupa juga masukkan nama, karena tugasnya di-share di WA ya. Oke. Nanti juga tugasnya akan di-share ke grup Telegram. Yang tugas 1, 2, 3 ini sudah ada di bentuk Word seperti ini, nanti kita share, terus untuk pengumpulannya nanti kalian tulis untuk namanya siapa, dari tim apa, terus ini materi, ini jawabannya, pakai dikirimnya itu file, bisa file.py, bisa juga pakai IPYNB. Kalau Google Colab setahu saya itu jawabannya itu ya, tidak permanen, jadi lebih baik kalau pakai ke editor gitu, seperti Sublime atau VS Code. Iya, nanti materinya di-share. Terakhir pengumpulannya nanti bagaimana? Ino terakhir pengumpulannya kapan? Minggu depan apa? Mungkin minggu depan sih. Iya, biasanya minggu Sepertinya. depan. Jadi terakhir dikumpulin itu ya, Senin minggu depan tanggal 6 September. Oke, sudah cukup jelas? Berada yang update. Ada pertanyaan lagi nggak? Bisa lewat Telegram juga. Bisa WA sama Telegram. Identitasnya yang lengkap ya. Oke, saya lanjut jelasin untuk tugas 3 ya. Harap diperhatikan biar nanti tidak ada pertanyaan lagi. Jadi ini ada petunjuknya. Silahkan pakai code editor atau Jupyter Notebook, tapi lebih baik pakai semacam Jupyter Notebook ya, soalnya Google Colab setahu saya itu dia itu jawabannya nggak kesimpan permanen seperti kayak Google Notebook. Kalau kalian pengen nggak usah install Jupyter Notebook lagi, pengen langsung pakai yang ada di web, saya sarankan pakai Kaggle Notebook. Caranya kalian ke Kaggle kayak gini. Bentar, saya pindah share screen-nya dulu. Kayak gini ke web, terus ke Kaggle, terus kalian harus login dulu, login, terus nanti ada fitur yang namanya, ini sign in ya, fitur yang namanya itu notebook. Jadi kalian bisa bikin kode di situ, terus langsung dieksekusi keluarnya apa. Ini misal sign in ya, sign in kayak gini, pakai Google biar cepat. Nanti biasanya dia minta itu nomor teleponnya, jadi masukin nomor telepon. Oke, saya chat bisa? Boleh nggak? Oke, saya chat saja ya, biar bisa dibaca yang lain. Jadi, oke, saya lanjutin lagi ya. Jadi, cara untuk buat notebooknya ini, kalian ke code gini, terus bisa klik new notebook seperti ini. Nanti dia akan buka notebook, di situ nanti notebooknya bisa di-save, terus kemudian ada versi-versi gitu, jadi setiap kalian melakukan perubahan, terus di-save, nanti kelihatan itu ada versi 1, atau versi 2. Ini notebooknya setelah di-load nanti akan keluar semacam bar-bar, terus kalian bisa masukkan kode ke dalam bar tersebut, terus untuk di run-nya bisa klik shift enter atau pakai
tanda ini, tanda run all ini. Oke, apa cukup jelas? Kalau ada pertanyaan silahkan tanya saja. Oke, lanjut ke tugasnya ya. Untuk tugasnya ini, Ulangi lagi Kak Faiza, ulangi lagi. kecepatan ya. Oke ya. Jadi ini Kaggle Notebook. Tadi cara makainya itu kalian ke kaggle.com. Linknya saya share ya. Linknya kaggle.com. Terus caranya kalian login dulu pakai Google atau bikin akun manual. Terus habis itu kalian ke sini klik ini. Terus ada tombol namanya Create Notebook. Terus habis itu jadinya kayak gini tampilannya. Kalian bisa langsung saja nulis code-nya di sini. Misalnya sini kan sudah ada ya. Kita ingin import NumPy, Pandas, coba kita import misalnya Seaborn. Terus kita run. Cara run itu kita klik Shift sama Enter bersamaan. Terus nanti dia akan nge-run seperti ini. Nanti cara tahu kita tahu kalau dia sudah mulai, nanti ada tulisan session is starting kayak tadi. Terus nanti setelah prosesnya selesai, nanti tanda buffernya sudah hilang. Begitu cara pakai notebooknya. Kemudian saya langsung saja melanjutkan tadi untuk materi tugas tadi. Materinya itu ini. Ini tugas 3. Jadi tugas 3 ini ada inheritance, ada juga tadi pakai Seaborn, sama tugas NumPy. Di sini NumPy ada 3 nomor, kalau Seaborn ada juga 3 nomor. Terus untuk inheritance ada 2 soal. Jadi untuk inheritance, ini tugas saya. Tugasnya, yang pertama kalian buat kelas dengan nama person. Kelasnya ini punya atribut name sama ID number. Setelah membuat atribut name sama ID number, terus kalian buat function dalam kelasnya, yaitu function get name sama isEmployee. Kalau function get name, nanti kalian ngeprint self.name personnya itu. Kalau function isEmployee, kalian nge-return boolean yang itu static, jadi nge-return false, itu aja. Kemudian ada nomor kedua itu kalian buat class child. Class child ini adalah anak dari class person tadi. Nama kelasnya ini employee. Untuk tugasnya kalian buat kelas itu, kemudian yang A buat employee ini bisa menginherit atribut dari parent class yang tadi itu name dan ID number. Kemudian tambahkan atribut baru, yaitu salary dan job. Caranya kan tadi self.salary sama self.job. Kemudian kalian buat function baru untuk employee-nya ini, namanya isEmployee. Nanti tugasnya itu hanya mereturn itu. Itu aja untuk inheritance-nya. Apa ada pertanyaan? Tugasnya per tim atau individual? Tugasnya ini per tim, Kak. Jadi itu ya, kalian kerjain sendiri-sendiri, tapi kalau kerja sama boleh, tapi jangan copy paste ya. ini soalnya individual juga, tapi nanti pas ngumpulin tulis dari tim mana. Kemudian ada dari tugas Seaborn. Kak, mau tanya apakah pertemuan sekarang nanti bakal di-upload ke YouTube? Iya, nanti di-upload hari H+1 dari hari ini, nanti di-upload sama Bu Kuri ke YouTube. Terus nanti linknya dibagikan ke Telegram sama ibunya. Kemudian ada tugas pakai modul library Seaborn, itu saya zoom ya biar kelihatan. Oke, apa kelihatan? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Jadi tugas Seaborn ini saya kasih contoh di awal kayak gini. Jadi nanti kalian import Seaborn dulu, terus kalian nanti meload dataset yang sudah disediakan Seaborn. Itu dataset example ya, namanya tips. Seperti ini caranya. Kemudian kalau ingin melihat isi dataset tipsnya itu, caranya tips.head. Head ini adalah function yang nanti cuma nge-return nomor 0 sampai 4 aja. Kalau kalian lihat semuanya, caranya kayak gini. Langsung aja, wait. Saya share screen-nya, dipindah dulu. Tadi kan ini tips.head ini hanya keluar 0 sampai 4 ya, ini saya zoom dulu. Jadi kalau kalian ingin lihat semuanya, caranya tuh, kan nama datasetnya tips ya yang kita simpan gitu. Caranya tinggal gini aja. Klik tips, tulis tips, kita enter, terus nanti keluar. Keluar semua datanya. Di sini cuma ada 243 nomor aja.
Kalau .head tadi ini cuma yang keluar disingkat aja, jadi cuma yang keluar cuma 0 sampai 4. Oke, lanjut ke Word tadi. Oke, kemudian itu adalah Seaborn-nya. Terus ini saya juga mencontohkan cara membuat grafik pakai Seaborn kayak gini ya. Jadi nanti caranya itu sns dot nama plotnya apa. Kalau kalian ingin tahu plotnya ada apa aja, ke dokumentasi Seaborn yang minggu kemarin saya kirim linknya itu, di situ ada bar plot, ada disk plot, ada juga cat plot. Jadi lengkap banget, kalian tinggal cari dokumentasi. Cara manggilnya kayak ini. Terus masukin datanya tadi itu kan pakai tips ya, masukin datanya dari tips. Terus X-nya itu apa? Di sini X-nya kan pakai total bill. X-nya total bill, Y-nya itu tip, nanti keluarnya itu sama kolomnya itu time. Jadi nanti kan time-nya kan di sini ada 2 ya, dinner sama lunch. Jadi nanti ada 2, jadinya karena time-nya ada 2, nanti keluar 2 grafik kayak gini. Jadi untuk time lunch hasilnya seperti ini. Total bill-nya misalnya $10, tipnya dia $2. Misalnya 30, misalnya total bill 30, nanti ada yang ngetip $3 seperti itu. Sebentar saya admit dulu. Itu contohnya, nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Terus ini tugasnya ada 3 nomor. Oh, 2 nomor kalau di Seaborn. Seaborn tugasnya cuma 2 nomor saja. Yang pertama, dari dataset tips tersebut, cobalah membuat grafik tipe disk plot menunjukkan banyaknya tiap tips. Jadi kalian buat grafik pakai tipe disk plot yang kalau cara manggilnya sama seperti ini, berarti kan sns.diskplot ya, seperti itu. sns.diskplot. Kemudian nanti kalian masukkan datanya itu kan pakai tips, terus nanti kalian keluarin yang nanti di grafiknya cuma yang keluar tipsnya aja, terus banyaknya tips itu ada berapa. Misal ada total bill, ini apa ya? Misal ada tips ya, tipsnya itu 6. Terus nanti jumlah tipsnya itu ada berapa totalnya dalam semua data tersebut. Sebentar, ada pertanyaan? Iya, kumpulnya per individu. Terus kemudian Kak izin bertanya, untuk nanti pengirimannya itu perwakilan saja atau semua anggota mengirimkan? Semua anggota aja mengirimkan. Ini karena ini tugasnya per individu, nanti semuanya harus mengirimkan. Nanti kalau ada tugas per tim, baru nanti yang ngumpulin perwakilannya, mungkin ketuanya atau salah satu anggotanya gitu. Apa cukup jelas? Oke, sepertinya cukup jelas. Kemudian untuk nomor 2, ini untuk tugas Seaborn-nya, nanti buatlah grafik menunjukkan total bill per hari. Jadi nanti kalian buat grafiknya terserah mau pakai bar atau mau buat titik-titik, nanti kalian menunjukkan total bill-nya per hari. Misal hari Senin total bill-nya ada berapa gitu, terus hari Selasa total bill-nya ada berapa. Kan harinya kan ada di sini nih, day ada di sini, nanti tinggal pakai variable day sama total bill ini. Oke, kemudian tugas yang ketiga itu dari subbab NumPy. Sebab NumPy, nanti kalian import dulu NumPy-nya, import NumPy SNP, terus ini dia soalnya. Soalnya ada di sini. Kemudian ada inputnya, jadi sudah diketahui array-nya segini ya. Terus kalian masukin misal array-nya di sini. Terus kalian misal nomor 2 ini mengganti angka ganjil, di sini kan angka ganjil kan 1, 3, 5 selanjutnya. Diganti dengan angka -1. Kemudian kalian buat kode untuk mengganti angka-angka ini dengan angka -1 yang ganjil ini. Dan hasil yang diharapkan itu ada di sini. Jadi kalau hasilnya tidak sesuai dengan ini, berarti salah. Jadi kalian coba buat hasilnya sesuai dengan hasil yang diharapkan seperti ini. Kemudian untuk nomor 3, ada tulislah kode untuk menunjukkan angka yang paling banyak muncul di array di bawah ini. Jadi ini angka yang paling banyak muncul ada 2 ya, ada 2, kemudian ada 4 dari 2 array ini. Jadi angka yang paling banyak muncul di 2 array ini ya, bukan hanya salah satu aja. Nanti output yang diharapkan adalah array 2,4. Jadi silahkan tulis kode yang hasilnya nanti outputnya array 2,4. Kalau kalian pengen tahu nanti function apa yang digunakan NumPy, bisa buka dokumentasinya nanti kayak gimana, dicari dokumentasinya, terus nanti di-submit. Tugasnya, ada yang baru bergabung, nanti tugasnya di-share di grup Telegram ya, jadi
Jadi nanti saya share tugas-tugasnya, tugas 1 sampai 3. Untuk tugas itu saja, tadi hanya 1 sampai 3. Apa ada pertanyaan? Sembari saya ingin nge-share, sambil saya nge-share tugasnya di grup Telegram. Silahkan, langsung saja unmute, atau kalau chatnya saya kurang kelihatan. Share-nya Tele ini. Ini saya lagi share di Tele. Kak Ines, tolong share tugas 2-nya di grup Telegram. Ini yang punya Kak Ines tugas nomor 2 ya. Ini saya jelasin lagi di Tele cara pengumpulannya. Untuk pengumpulan, silahkan Tele atau WA saya atau Kak Ines. Formatnya nama, asal sekolah, dan nama tim. Nama timnya tetap ditulis ya, walaupun tugasnya individual. Untuk format file, bisa pakai link Kaggle Notebook, atau file ekstensi.python, atau file .jupyter Notebook. Oke. Apa ada pertanyaan sampai sini? Apa mungkin ada yang tanya, gimana Kak cara install Jupyter Notebook? Nanti saya tunjukin caranya. Oke, saya share juga ya di grup Tele. Saya share juga di chat Zoom. Bentar. Oh iya, kalau ngumpulin perwakilan bisa. Jadi nanti Kak Ketua Tim bisa langsung ngumpulin, misalnya kalau satu timnya ada 4 orang, nanti ngumpulin 4 file per orang, terus dikasih tahu ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa. Kalau misalnya kalian tidak mau ngirim individual, bisa diwakilin juga. Kalau untuk pengumpulan tugas, ada yang bertanya lagi? Iya, kalau untuk pengumpulan tugas, minggu depan ya, maksimal. Iya, filenya bisa, maaf saya salah itu, filenya bisa disatuin kalau perwakilan. Tapi ditulis itu namanya siapa per filenya. Misal file 1 punya, misalnya namanya punya Erisa, terus file 2 punya misalnya siapa Bima, kayak gitu. File. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kak Ina, apa ada yang mau disampaikan? Mungkin jadi tugasnya ini individu, tapi silahkan kalau kalian mau maksudnya sharing-sharing tentang apa namanya, diskusi satu kelompok juga sebetulnya tidak masalah sih, saling belajar aja tidak masalah. Ya, betul. Tapi ini ada yang ditanyakan lagi nih tentang apapun itu sebetulnya. Oke, ini ada pertanyaan, saya bacakan ya, dari Kak siapa ini? Dari tim Logos. Kak, kalau install Seaborn itu sudah langsung ke plugin. Jadi Kak Seaborn-nya, enggak, ini sudah aku tulis ya tadi di doc export. Kalau Seaborn atau NumPy itu kan library di luar ya. Kalau kalian pakai editor kayak Jupyter Notebook seperti itu namanya notebook ya. Kalian itu harus install dulu package-nya. Caranya itu pakai pip install Seaborn atau pip install NumPy. Kalau kalian pakai seperti Google Colab atau pakai Kaggle Notebook yang tadi itu, kalian nggak usah install Seaborn, jadi langsung import aja. Misal import Seaborn as SNS, terus langsung bisa dipakai. Apa cukup jelas? Kak, boleh minta nomor WA-nya? Oke, ya, nomor WA-nya ini ya, saya share di chat. Saran aplikasi offline-nya. Oke, tadi itu aplikasi offline-nya, kalau saya sendiri ya, makanya ini saya share screen dulu aja. Kalau saya makainya untuk software buat nulis kodenya itu ada VS Code kayak gini. VS Code itu kalau nggak salah punya siapa ya? Punya Microsoft punya. Ada VS Code. Kemudian saya juga pakai yang namanya Jupyter Notebook seperti ini. Jupyter Notebook itu kalian bisa misalnya nulis line seperti ini, terus bisa langsung dieksekusi. Caranya tinggal klik run seperti ini. Terus nanti dia kalau sudah berhasil ada tulisan seperti in sama 10. Kalau error nanti dia ngasih error. Misal saya ingin import modul yang nggak ada, misal typo kayak gini 1000, nanti dia akan keluarin error seperti ini, modul not found error. Cara install Jupyter Notebook kayak gimana? Cara installnya kita ke browser ya. Apa kelihatan browser saya? Kayaknya kelihatan ya. Jadi kalian ke Jupyter Notebook, ke webnya Jupyter Notebook. Terus kalian ngikutin yang ada di perintah download-nya. Ini kita coba cari download-nya gimana. Install di sini.
Nih, bisa kalau di Windows, install-nya pakai ini, pip install JupyterLab. Terus kalau kalian pakai Conda, nanti pakainya ini, Conda install -c Conda min purge JupyterLab. Terus bisa juga selain pip install JupyterLab, ada juga pakai Classic Jupyter Notebook. Kalau perbedaannya sendiri, setahu saya sama saja ya, Classic Jupyter Notebook sama JupyterLab biasa. Sepertinya JupyterLab itu fiturnya mungkin lebih banyak daripada Classic Jupyter Notebook. Kalau saya sendiri pakai Classic Jupyter Notebook, cara install-nya pip install notebook. Terus nanti untuk menyalakan notebooknya, kalian ke apa namanya, terminal kalian, terus tulis Jupyter Notebook kayak gini. Di folder yang pengen kalian open, di sini saya pakai folder code ya, misalnya Jupyter Notebook, terus masukin IP-nya apa. Di sini pakai IP localhost. IP sama dengan 0,0.0.0. Itu cara pakai Jupyter Notebook. Terus itu sih yang untuk offline ya. Ina, apa ada saran lain buat yang tadi bertanya? Saya stop share dulu. Halo Ina, Iya, sorry, ada apa? apa ada saran lain selain software yang saya pakai? Tadi ada yang bertanya soalnya. Oh, Jupiter. Ya rata-rata pakai Jupiter sih. Cuman kalau memang mau niat, mungkin sekalian Conda juga, tapi Jupiter. Setahu saya sih Jupiter ya. Iya, Kalau Jupyter tidak kayak Jupiter tadi. ya Google Colab. Tapi sejauh ini Google Colab sebetulnya sudah cukup sih. Sebetulnya. Kalian juga tidak perlu repot-repot download pip soalnya untuk apa namanya, download modul dan lain-lain. Iya, betul. Ini ada yang bertanya, Kak, referensi belajar unit tes dari mana? Unit test. Mm-mm. Nah, gimana ya? Soalnya kalau ini saya lihat sekilas di YouTube juga sedikit sih sebetulnya. Mungkin emang Google, cuman emang agak menurut pengetahuan saya agak sedikit. Mungkin tanya saya aja enggak masalah mungkin kalau kurang jelas. Tapi ya itu YouTube, kalau enggak Google aja mungkin. Maaf. Iya, betul. Ini ada yang bertanya, Kak, apakah untuk menggunakan HP bisa menggunakan aplikasi decoder? Decoder itu apa ya, Kak? Apakah itu online compiler? Soalnya saya belum pernah coba. Kamu pernah coba, no? Enggak sih, Bentar, belum saya cari pernah. dulu. Harusnya bisa sih kalau pakai decoder, tapi berarti nanti kalau ngumpulinnya pakai, ini bisa di-save juga ya file-nya? Bisa, kalau misalnya nggak bisa di-save, bisa di-screenshot aja gitu, terus dikumpulin. Harusnya bisa sih, kalau nggak bisa coba pakai Kaggle Notebook itu tadi. Oke, lanjut. Pakai PyCharm bisa, Kak? Bisa, bisa. Kalau ngetik kode di Google Colab, kalau bisa ngetik kode, bentar. Dari Mas Aris, bisa ngetik kodenya di Google Colab kan, Kak? Terus download source code.ipnb. Iya, bisa, bisa. Nanti bisa ngetik kode di Google Colab, terus nanti di save filenya yang kalian tadi tulis di kodenya itu, bisa di save as ipnb, terus dikirim. Oke, sama-sama. Apa ada pertanyaan lain? Mungkin seputar materi? Maaf kalau saya ngomongnya terlalu cepat, bisa bilang aja di chat gitu. Kak, kecepatan Kak ngomongnya. Karena ini masih waktunya belum ada sejam, apa nggak apa-apa kalau saya misalnya ngasih tambahan materi begitu? Kak, tolong contoh, sebentar, sebelumnya ada yang minta, Kak, tolong contohkan cara save di Google Colab. Ina, boleh tolong dicontohin Google Colab-nya, soalnya kamu yang paling lama pakai. Oke, Ya, oke oke. Sebentar. sebentar ya Kak, Devian, dicontohin Kak Ina. Oke, udah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Ya, apa namanya? Save. Jadi bisa ini save di drive, sebetulnya di save. Aduh, maaf. Misalkan gini aja lah. Google Colab. Kita new notebook gitu aja lah. New notebook. Ini kan ini untitled 23 kan ya. Kita Ctrl S atau di save aja sebetulnya. Di save atau seperti ini. Nanti kita buka Google Drive milik kita.
Nah, seperti itu. Jadi untuk nge-save-nya sebetulnya langsung otomatis ke Google Drive kalian. Atau mungkin save IPYNB-nya di sini sekalian. Bisa di-download as IPYNB kalau kalian mau nge-save-nya secara offline. Nah, kira-kira seperti itu untuk Google Colab. Oke, Jadi kalau makasih Kak misalkan Ina. ini dikeluarkan, ini kita buka IPYNB ini dari Google Drive kita. Nah, ini kan yang saya tulis gibberish ini tadi. Ya, kira-kira seperti itu untuk nge-save-nya. Oke Kak Ina. Jadi ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke materi tambahannya. Nanti materi tambahannya Lambda ya, itu nanti kepake nanti buat nanti machine data science. Oke, ada yang tanya, Kak, apa boleh pakai function dari NumPy buat tugas nomor 3? Iya, boleh pakai function dari NumPy. Malah kalau dari function dari NumPy, aku malah tambah bagus, soalnya kalian nggak usah nulis kode-kode lagi, jadi pakai yang sudah ada. Jadi kalau kalian ingin tahu, itu functionnya yang cocok buat tugas itu apa, ke dokumentasi NumPy yang kemarin saya kirim itu. Formatnya boleh .pyk atau harus .ipnb. Boleh .py atau boleh juga .ipnb. Terserah. Yang penting ngumpulin tugas. Terus apa lagi nih pertanyaan? Oh, ulasan ringkas materi yang sudah diberikan. Kemarin itu materi yang diberikan sama Kak Fikar itu ada variabel, terus kemudian ada function, ada if, else, for, terus ada while loop juga, terus kalau Kak Ino kemarin unit testing, OOP, terus ada inheritance, kemudian yang kemarin ada library Seaborn sama library NumPy. Kak pakai VS Code boleh? Iya boleh, pakai apa saja terserah. Ini saya share screen ya buat materi tambahan, buat menghabiskan waktu kita. Oke, apa web saya sudah kelihatan ini Jupyternya? Itu sudah kelihatan. Ini pengen saya ajarkan materi yaitu namanya Lambda. Lambda itu apa sebelumnya? Lambda itu sama kayak function, cuma bedanya Lambda ini function yang tidak diberikan nama. Jadi nama lainnya itu unnamed function Lambda. Untuk sintaks Lambda itu biasanya kayak gini sintaksnya ya. Ini saya jadikan markdown dulu. Sintaksnya itu biasa kayak gini. Lambda, terus nama itunya, apa namanya, variabel yang kita pakai, bisa A, bisa X, tapi biasanya pakainya X. Terus nanti di sini itu perintahnya apa, terus di sini terus di koma, ada koma, terus di sini itu diisikan variabel yang ingin dimasukkan. Ini tuh sangat convenient, nama bahasa Indonesia apa ya? Sangat apa ya? Efisien ya kalau digunakan untuk data science. Biasanya Lambda ini dipakai buat kita ada array kan, terus kita buat function buat mengubah hasil array tersebut atau buat ngefilter data. Jadi ini saya langsung saja contohkan cara makainya. Di sini kita buat itu dulu ya, list dulu ya. Di sini kita ada list 1. Ini Python list biasa ya, bukan NumPy. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Selain Lambda, saya juga pengen mengenalkan yang namanya filter sama map. Bedanya apa sih Kak tuh sama map? Kalau filter itu ya, jadi misal kita ada array di sini, sebentar ada yang masuk. Ada array di sini, kalau filter nanti dia hanya nge-return angka yang ada di array ini yang sesuai dengan kondisi kita. Misal kita punya kondisi, tolong return yang cuma yang angkanya itu hanya ganjil gitu. Nanti sama filter dia cuma nge-return yang perlu aja, misal 1, 3, 5, 7, 9. Kalau bedanya filter sama map, kalau map itu dia nanti kayak nge-apply function untuk semua angka di list ini. Jadi nanti misal ada map, mapnya ini pengen ubah listnya ini semua dikali 3. Jadi nanti dia
ngembaliin hasilnya itu semuanya yang sudah dijadikan kali 3. Jadi nanti dia ngeluarin 3, 6, 9, 12 dan selanjutnya. Kita itu ya, langsung saja coba. Kita pingin bikin filter dulu ya. Filter menggunakan lambda. Kita pakai list 1, terus kita bikin new list 1. Sama dengan kita masukkan dulu ini kan karena kita pengen masukkan list, kita tulis list ini. Terus kita masukkan filternya, fungsi filter, terus pakai tanda kurung begini. Terus masukkan lambdanya. Seperti tadi, sintaksnya kita tulis lambda x. Untuk setiap x di dalam list, kita ingin mereturn angka yang hanya apa itu bahasa Indonesia, hanya genap. Jadi nanti yang keluar cuma 2, 4, 6, 8, 10. Ini X modulus 2. Kalau kalian lupa modulus itu apa, modulus itu setiap angka yang dibagi itu hasilnya apa, sisanya itu modulus. Jadi misal ada 9 dibagi 2, kan hasilnya 4 sisa 1. Nah, modulusnya itu adalah 1. Jadi kita ingin cari angka kalau dibagi 2 hasilnya 0. Itu adalah angka genap. Kemudian itu adalah kondisi kita, kemudian kita masukkan listnya. Kita kan memakai list 1. Terus coba kita print new list hasilnya apa. Kalau kita run, nanti dia hanya nge-return angka yang sesuai dengan kondisi aja, karena itu filter. Yang keluar hanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian kita pakai map-nya. Map menggunakan lambda. Dia nanti mengubah semua setiap angka yang ada di list ini, terus nanti di return. Kita buat dulu namanya new list 2. Oh, kita buat new list 2. List. Terus kita masukkan kalau itu map. Lambda X. X-nya itu apa? Lambda X kasih X kali 2, X-nya itu apa? X-nya itu adalah list 1 tadi itu. Terus coba kita print new list 2. Oke, kita ulang lagi. Ini nanti untuk setiap X yang ada di list 1 akan dikalikan 2 sama dia. Oh, coba kalikan 4 aja deh. Kalikan 4. Jadi 1 kali 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12, dan seterusnya. Lalu sama Python dimasukkan ke variabel baru namanya new list 2. Terus kita pengen lihat hasil dari new list 2 ini. Oke, hasil new list 2 ini berarti hasil dari list 1 yang dikalikan dengan 4. Itu fungsi untuk map sama filter, juga lambda. Ini nanti kepake buat kalau kalian nanti sudah mulai kelas data science Pak Adit, nanti kan mungkin dikasih tugas untuk membuat model, nanti untuk cleaning datanya, kalian bisa pakai filter ini, filter lambda X. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apa cukup jelas? Kita tidak ada pertanyaan, sepertinya cukup jelas ya. Oh, enggak ada pertanyaan, ada chat. Maaf Kak, fungsi lambda tadi saya kurang paham. Oke, saya ulang lagi ya. Lambda itu adalah function yang dipersingkat, kemudian dia tidak ada namanya. Ini saya buat line baru di sini. Jadi kalau function yang umumnya kita tahu, kan caranya bikin function kayak ini. Misalnya def, perkalian, terus masukkan parameternya X misalnya. Terus misalnya print X kali 2, gini ya. Nah, kalau sama lambda, kita tinggal tulis kayak gini, lambda X, X kali 2. Terus ada koma di sini, komanya itu masukkan parameternya. Misal parameternya ini A. Terus kita tulis A-nya ini adalah, A-nya ini adalah 4. Sama dia nanti, sama lambda ini nanti A-nya ini akan dikalikan 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Gitu. Apa cukup jelas penjelasan saya? Cukup jelas Kak, terima kasih Kak. Oke, siap. Jadi itu ya untuk lambda ya. Jadi intinya itu cuma function yang diperkecil aja. Ini jangan di function yang dipersingkat, terus kita nggak usah ngasih nama. Kalau function biasanya kan kita perlu ngasih nama nih. Kalau sama lambda nggak usah. Jadi apa ya, menghemat
waktu. Itu saja ya untuk materi tambahannya, karena sudah 1 jam ini kan sesinya cuma pembagian tugas sama tanya jawab ya. Jadi kita tutup dulu sampai sini. Sebelumnya ada pertanyaan lagi nih, Kak, kalau tugas 1 yang control flow tadi boleh pakai list comprehension nggak? Boleh sih, boleh. Boleh pakai apa aja terserah. Oke, itu untuk itu saja kali ini ya. Terima kasih semua sudah join, sudah mengikuti meeting sampai selesai. Kalau seperti tadi tugasnya maksimal minggu depan ya, boleh di WA atau Telegram. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat, jaga diri ya. Salam. Waalaikumsalam, Kak. Ya, terima kasih semua.